Membahagiakan orang lain ini tema yang sangat penting sekali. Dan ini adalah salah satu tanda orang yang hatinya bersih. Berarti dia menyukai orang lain bahagia. Kadang orang itu melihat orang lain bahagia sesak napas, atau muncul penyakit iri dan dengki. Nah, ini tahapannya untuk mencapai pada tingkat menyukai kebahagiaan orang lain. Ini perlu latihan. Bahkan Nabi sampai bersabda bahwa salah satu dari kalian tidak sempurna imannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai keadaan saudaranya seperti mencintai keadaan dirinya. Ini kalau orang lagi senang, oh, alhamdulillah saya dapat motor Pajero, langsung dapat senang juga, alhamdulillah teman saya dapat motor Pajero, mobil Pajero. Ya, tapi kan kadang kita kebalik, aduh mana kita curi mobilnya atau kita bagaimana. Nah, berarti dia harus belajar bagaimana merasa bahagia ketika temannya bahagia, apalagi berusaha untuk membahagiakan orang lain. Ini membagi. Kalau dalam buku-buku motivasi, salah satu cara untuk bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Ini sudah lama banget dibahas dalam literatur keislaman ini. Bahkan ini masuk tema yang sangat penting. Ceritanya banyak ini. Idkhulus surur. Tining lamun kalakon seika saben seika sake atin orang Islam bentatang kena ben pelerepek. Sebaliknya semua perbuatan yang menyusahkan dan menyakiti hati orang Islam, tetangga dan kerabat dekat, akan tanukol aja mata tanggana, seperti memukul ayam tetangga atau nganglad batas bumi. Nganglad batas bumi ini mengambil atau memperlebar batas bumi milik sendiri dengan cara mengambil tanah orang lain. Ini bahaya nih. Ben nyongar, ben sapa adena. Sengak jauh kapi. Awas, hati-hati, itu dihindari semua. Karena ini masuk pada hakul adami, dosa kepada manusia lain, kepada makhluk Allah, itu berat. Apalagi sampai mengambil tanah, satu jengkal nanti digalungkan 7 lapis di akhirat. Itu berat sekali, sehingga dosa kepada orang itu tidak mungkin dihapus oleh Allah, tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali meminta maaf kepada orang tersebut. Beda dengan dosa kepada Allah SWT langsung. Makanya ada ulama sebagian berpendapat bahwa sebagian ulama dosa ngerasani, dosa gosip, dosa gibah itu, menggibah orang lain, itu lebih besar, lebih sulit diampuni daripada dosa berzina. Zina kan dosa sendiri, enak sama enak. Dosa sendiri bukan perkosa. Kalau perkosa kan beda, satu ada yang ditindas dan menindas. Kalau berzina kan sama-sama ini. Ini langsung yang mohon maaf kepada Allah bisa langsung diampuni, walaupun dosa zina itu dosa kedua, dosa besar, dosa ketiga. Jadi dosa besar pertama kan syirik, kedua membunuh, nah ketiga nih zina nih. Kalau gak keliru, jadi memang begitu. Bisa jadi orang berzina bertobat selesai, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang
mengganggu orang lain, apalagi sampai mencuri nih, dia gak bakal diampuni kecuali minta maaf kepada orang lain. Nah, timbul pertanyaan, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya banyak dosa hakul adami, dosa kepada orang lain, tapi kita sudah mau bertobat, sulit, atau bagaimana caranya biar kita juga diampuni? Ini pernah ditanya kepada Sayyidi Syekh Ali Jum'ah Mesir, masih hidup sekarang. Syekh Ali Jum'ah bertanya bagaimana biar dosa kepada orang lain ini juga diampuni, atau nanti dicarikan cara oleh Allah agar kita mudah untuk minta maaf, atau bagaimana pokoknya kita dosa kepada orang lain itu gampang diampuni. Beliau menjawab bahwa perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa Sayyidul Istighfar. Karena seksa nak orang yang ngelat pumih paki akhirat, lamun tak halal orang seandi lamun ngelat pumih sakelan lebereh neko paki akhirat terus ke pumih petok neko kalau ngakikapi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Karena siksa orang yang mengambil batas bumi orang lain, jika orang lain itu tidak menghalalkannya, maka satu jengkal saja nanti di akhirat itu dikalungkan sampai 7 lapis bumi ke bawah. Nih, maraneko dabun kitab hadis poma-poma. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Ada hadis-hadisnya nih. Poma-poma. Hati-hati. Intabih. Hati-hati. Habis setelah menjelaskan ini, kita lompat lagi pada tema lain. Tining lamun alakoh saking karena tak belecar. Kalau kita melakukan perbuatan dosa karena tidak sengaja, tergelincir, gak sengaja. Jadi tining lamun alakoh saking karena tak belecar, dek kalakuan seteti sakit na ati na orang, masteh wajib tuli atau bet ki sebelumnya oleh telok jam, mak tak sampai cekak dek bukunah malaikat tu sana. Jika kita melakukan perbuatan dosa karena tanpa sengaja, tidak sengaja, atau sengaja karena dorongan syahwat, karena manusiawi dosa itu, tapi jangan sampai tidak menyesal sehingga membuat orang lain sakit hati, maka harus kita wajib, ini wajib hukumnya, bukan sunnah tapi wajib segera bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada orang itu. Tobat ini tema penting di dalam literatur esoteris Islam atau tasawuf. Ini pintu pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la taubata lahu la maqama lahu. Siapa orang yang enggak bertobat berarti dia enggak punya makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam fikih tobat itu boleh atau sah bertobat sebagian dosa sampai dosanya habis, itu sah. Jadi kita tobat sebagian dulu karena dosa yang lain terlalu berat, terlalu enak untuk ditinggalkan. Karena enak dosa itu bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu. Tapi bagi orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, dosa itu nanti menjadi sesuatu yang menjauhkan seseorang kepada Sang Maha Kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terpeleset melakukan perbuatan tidak sengaja, melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, kita harus segera bertobat, wajib hukumnya sebelum 3 jam. Kenapa? Mak tak sampai cekak dek buku malaikat tuh sana, agar catatan dosa itu tidak tertulis di buku
malaikat. Kalau sudah 3 jam ditulis. Kalau ditulis tobat kan masih ada masih ada bekas-bekasnya, sisa-sisanya. Ini perbedaan antara ampunan maghfirah dan al-afu itu. Bahkan ada riwayat lain kalau sampai 6 jam itu karena bau dosa, malaikat didoakan semoga cepat mati, karena memang manusia itu tetap mempunyai dosa semua, kecuali tadi Nabi dan Rasul. Kalau kita nih sering 24 jam sudah berapa kali terbeleset. Mending kalau dosanya masih dosa diri sendiri, nggak nyampe ke orang lain. Kalau sudah ke orang lain tuh susah, agak sulit, karena kita untuk minta maaf harus kepada orang lain itu, dan dosa itu membuat kita ibadahnya tidak terasa enak. Nah, para pemirsa program Cahaya Tarjuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pada episode kali ini. Perlu diketahui bahwa ini adalah interpretasi personal, artinya ini tidak mewakili siapa-siapa. Nanti kalau ada kehilafan atau kekeliruan dari awal, ini kan yang salah itu memang secara personal. Jika benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jika ada yang salah maka ini murni dari kebodohan dari diri pribadi saya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.